Di abad 17, di ujung Pulau Jawa bagian barat telah lahir Pangeran Kesultanan dari Banten, yang bijak, adil, anti-kolonialisme, dan membawa banyak perubahan besar, baik di bidang agama, politik, ekonomi, dan kebudayaan, khususnya di wilayah barat Pulau Jawa, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa lahir pada 1631 Masehi, ketika dengan nama Pangeran Surya. Nama tersebut diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya matahari terbit. Selain mempunyai wajah yang tampan, dirinya sejak kecil merupakan seorang anak yang cerdas, lincah pergaulannya, dan sopan. Ibu dari Sultan Ageng Tirtayasa bernama Ratu Martakusuma, salah seorang putri dari Pangeran Jayakarta. Sultan Ageng Tirtayasa adalah cucu dari Sultan Abu Al-Mafahir, yang memerintah Kesultanan Banten keempat, dari tahun 1596 sampai tahun 1651 Masehi. Sultan Ageng Tirtayasa anak dari Sultan Abu Al-Emali Ahmad, wafat pada tahun 1950 Masehi. Menurut cerita yang berkembang di daerah Banten, Tirtayasa memiliki beberapa istri. Beberapa di antaranya adalah Nyai Gede dan Ratu Nengah. Nyai Ratu Gede adalah seorang putri penggawa yang kecantikannya telah menarik perhatian Tirtayasa. Sultan jatuh hati kepada Nyai Ratu Gede ketika dia membawa alat perhiasan kerajaan dalam upacara perayaan kerajaan. Adapun istrinya yang bernama Ratu Nengah merupakan putri Pangeran Kasunyatan. Perkawinan dengan istri keduanya itu dilakukan setelah istri pertamanya meninggal dunia. Beberapa anak-anak dari Sultan Ageng Tirtayasa yang mencapai usia dewasa adalah Sultan Abu Nasyar Abdul Kahar atau Sultan Haji dan Pangeran Arya Purbaya. Tirtayasa dilantik menjadi Sultan pada 1651 Masehi. Dia menggantikan kakeknya yang meninggal pada tahun itu juga. Sosok yang seharusnya menjadi penggantinya adalah ayahnya, yaitu Sultan Abu Al-Emali Ahmad. Namun, kekuasaan secara otomatis beralih kepadanya karena ayahnya lebih dulu wafat daripada kakeknya. Utusan Kesultanan Banten dari Makkah dengan membawa sepucuk surat dan 3 orang utusan Sarif Makkah yang bernama Said Ali, Abdun Nabi, dan Haji Salim. Melalui Sarif Makkah itulah, Sultan Ageng Tirtayasa mendapat gelar Abdul Fatah. Ketika menjadi raja, Sultan Ageng Tirtayasa telah melakukan beberapa strategi untuk memulihkan kembali Banten sebagai bandar perdagangan internasional. Beberapa strategi tersebut antara lain: 1. Mengundang para pedagang dari Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis berdagang di Banten. 2. Meluaskan interaksi dagang dengan bangsa Cina, India dan Persia. 3. Mengirim beberapa kapal dengan maksud mengganggu pasukan VOC. 4. Membuat saluran irigasi sepanjang sungai di ujung Jawa sampai Pontang yang ditujukan sebagai persiapan suplai perang dan pengairan sawah. Sultan Ageng Tirtayasa dikenal bukan hanya sebagai pemimpin politik dan pejuang anti penjajahan, tapi juga sebagai pendukung utama pendidikan agama Islam. Di masa pemerintahannya, Sultan Ageng membangun armada laut, memperluas jalur dagang, dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara seperti Turki Utsmani, Inggris, dan Prancis. Ia juga menolak keras dominasi VOC Belanda yang ingin menguasai monopoli rempah-rempah. Perlawanan terhadap VOC mencapai puncaknya ketika Sultan Ageng menolak perjanjian dagang yang merugikan Banten. Ia mengobarkan perang melawan VOC dan berhasil mengusir mereka dari wilayah-wilayah penting. Namun, konflik muncul di dalam istana sendiri. Putranya, Sultan Haji, yang lebih pro-Belanda, justru bersekutu dengan VOC dan merebut kekuasaan ayah melawan anak. Sultan Ageng pun ditangkap setelah dijebak oleh anaknya sendiri, dengan bantuan Belanda. Tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ditawan dan dipenjara di Batavia hingga wafatnya pada tahun 1692. Namun, semangat perlawanan dan perjuangannya tetap hidup di hati rakyat Banten. Sultan Haji menjadi Sultan Banten ke-7 pada tahun 1683, setelah berhasil menggulingkan ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa, dengan bantuan VOC, Belanda. Pemerintahannya berlangsung hingga sekitar 1687, dalam situasi yang penuh ketergantungan pada Belanda.